Pada suatu hari, seseorang bernama Pak Firman dengan modal yang dimilikinya berniat untuk membangun suatu usaha. Akhirnya, ia memutuskan untuk mendirikan sebuah perusahaan yang dinamakan PT Jaya Abadi. Dia merintis perusahaan ini selama bertahun-tahun. Setelah masuk tahun ke-10, perusahaannya pun mengalami peningkatan yang signifikan. Perusahaan yang ia rintis makin berkembang dari waktu ke waktu berkat usaha dan kegigihan Pak Firman. Karena perusahaannya semakin berkembang, Pak Firman mengalami kesulitan, tidak bisa lagi secara intensif mengelola perusahaan. Demi kelangsungan hidup perusahaan, Pak Firman menunjuk seorang ahli yaitu Pak Dayat sebagai manajemen atau pihak yang mengelola perusahaan selanjutnya. Artinya, Pak Firman dan Pak Dayat melakukan hubungan keagenan berupa kontrak, di mana Pak Firman sebagai prinsipal mengikat perjanjian dengan Pak Dayat sebagai agen untuk melaksanakan jasa. Hubungan tersebut memberi konsekuensi bahwa Pak Dayat diberikan otoritas dalam pengambilan keputusan dan harus memberi keuntungan kepada Pak Firman. Hal inilah yang disebut dengan agensi teori. Apa itu agensi teori? Agensi teori dapat menjelaskan dan memaparkan bagaimana asimetri informasi terjadi. Dalam teori ini, mengasumsikan adanya hubungan keagenan yang berupa kontrak, di mana pihak prinsipal mengikat perjanjian dengan pihak agen untuk melaksanakan sejumlah jasa. Hubungan tersebut memberi konsekuensi bahwa manajemen yang diberi otoritas dalam pengambilan keputusan harus memberi keuntungan kepada prinsipal. Dalam melaksanakan pekerjaannya, Pak Dayat sebagai agen lebih banyak memiliki informasi dibandingkan prinsipal, karena pihak agenlah yang turun tangan langsung mengelola perusahaan. Hal ini biasa disebut dengan asimetri informasi. Apa itu asimetri informasi? Asimetri informasi merupakan perbedaan informasi yang didapat antara salah satu pihak dengan pihak yang lain. Contohnya, manajer mempunyai informasi yang lebih baik dibandingkan dengan investor dalam hal prospek dan risiko perusahaan. Kenapa asimetri informasi bisa terjadi? Asimetri informasi bisa terjadi karena dua hal. Yang pertama, agen memiliki kewajiban untuk memenuhi kepentingan prinsipal, tetapi agen juga memiliki kepentingan untuk memaksimalkan kesejahteraannya sendiri. Yang kedua, informasi kondisi perusahaan sekarang dan mendatang yang dimiliki oleh agen yang seharusnya dibutuhkan oleh prinsipal untuk pengambilan keputusan tidak disampaikan. Alasannya, agar kinerja perusahaan terlihat baik dan menghindari risiko terlihatnya kelemahan yang dimiliki oleh perusahaan. Pak Dayat melakukan ini juga kepada investor yang lainnya di perusahaan tersebut. Maka, timbullah yang dinamakan agen konflik, di mana terjadi konflik kepentingan antar manajer, pemegang saham, dan kreditur, dalam hal ini sebagai pihak ketiga, karena terjadi penyimpangan oleh manajemen dalam melaksanakan aktivitasnya sebagaimana untuk kemakmuran pemegang saham. Lalu, bagaimana cara mengurangi asimetri informasi? Untuk mengurangi terjadinya asimetri informasi tersebut, dilakukanlah disclosure, yaitu pengungkapan atas informasi yang diberikan sebagai lampiran pada laporan keuangan dalam bentuk catatan kaki atau tambahan. Dalam asimetri informasi, terdapat ketidakseimbangan penerimaan informasi. Untuk mengatasi asimetri informasi tersebut, maka diperlukan adanya pengungkapan disclosure terhadap laporan keuangan perusahaan. Disclosure mempunyai hubungan yang signifikan dengan asimetri informasi dalam hal kemampuannya untuk mengurangi asimetri informasi. Pengungkapan laporan keuangan dalam arti luas berarti penyampaian informasi. Sedangkan menurut para akuntan, pengungkapan laporan keuangan adalah penyampaian informasi keuangan tentang suatu perusahaan di dalam laporan keuangan, biasanya laporan tahunan. Pengungkapan yang dilakukan perusahaan pada dasarnya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan informasi para pemangku kepentingan. Pengungkapan informasi dapat disajikan dalam pelaporan keuangan sebagai antara lain pos laporan keuangan, catatan atas laporan keuangan, penggunaan istilah teknis, penjelasan dalam kurung, lampiran, penjelasan auditor dalam laporan auditor, dan komunikasi manajemen dalam bentuk surat atau pernyataan resmi. Berkat penggunaan pengungkapan,
Akhirnya, tidak terjadi lagi asimetri informasi antara kedua belah pihak. Perlu diketahui, penggunaan pengungkapan memiliki keuntungan dan kerugiannya tersendiri. Keuntungannya antara lain adanya pengungkapan terperinci mengenai produk baru yang digunakan untuk menyampaikan prospek perusahaan di masa yang akan datang, mengurangi risiko timbulnya biaya legitasi bagi perusahaan, dan dapat memperbaiki likuiditas saham dan voluntary. Kerugiannya dapat menurunkan keunggulan kompetitif suatu perusahaan karena dapat mengungkapkan strategi kepada para pesaing, dapat mempengaruhi kinerja perusahaan secara menyeluruh akibat dari peningkatan harga jual, perubahan dalam hal informasi mengenai teknologi, strategi, rencana dan taktik serta mengenai operasi perusahaan.